Karena kebijakan-kebijakan Anda itu salah satunya membubarkan tim TGUPP, itu memotong tenggorokan orang lain tuh. Dan itu bakal memicu reaksi, saya kira. Kita lihat aja nanti. Siapa aja yang marah, berarti dia yang kena dampaknya. Karena memang sedari dulu juga ini dipersoalkan. Tim TGUPP yang dibentuk oleh Anies Rashid Baswedan, yang jumlahnya luar biasa, yang menghabiskan anggaran juga miliaran. Itu sempat jadi perbincangan cukup hangat dan serius dulu tuh ya. Benak PA212 ini kurang ajar nih. Kita perjuangkan dulu Anies. Sekarang pengganti Anies sawahnya bukan ke Petamburan, malahnya ke PBNU. Sial maningson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono sampai detik ini masih menjadi sorotan. Dari mulai kemudian beliau membuka kembali ruang pengaduan bagi masyarakat, kemudian keluar lagi kebijakan beliau menghapuskan, membubarkan tim TGUPP, tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Kita tahu sama-sama pas era Anies Rashid Baswedan, tim ini sempat ramai, sempat menuai polemik karena menyedot anggaran DKI. Fantastis bos, fantastis. Dan jumlah timnya nggak tanggung-tanggung, sampai 51 orang. Ketua tim TGUPP, kalau kita baca di media, itu mendapatkan gaji sampai 51 juta kalau nggak salah. Ketua bidangnya 41 juta. Pokoknya luar biasa lah. Kaya. Kaya. Dan itu sekarang dibubarkan oleh Bapak Heru Budi Hartono. Pantes ya banyak yang marah. Karena ladang penghasilannya ada yang terganggu ternyata. Dan pertanyaannya, kenapa sampai Bapak Anies Rashid Baswedan membentuk tim TGUPP sampai sebanyak itu? Memang ada di era Jokowi, di era Ahok ada tim TGUPP. Cuma jumlahnya itu 16 orang kalau nggak salah. Anies Baswedan 51 orang. Menghabiskan anggaran biaya itu 79 miliar. Gila nggak kira-kira? Keren nih. Dan itu dibubarkan sekarang. Dibubarkan oleh Bapak Heru Budi Hartono. Kita baca ya beritanya nih. Alasan Heru Budi Hartono bubarkan TGUPP warisan Anies Baswedan yang sedot APBD 79 miliar. Berikut ini sejumlah alasan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak memakai tim gubernur untuk percepatan pembangunan warisan Anies Baswedan. Sebelumnya, selama Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun dibantu oleh TGUPP, anggaran untuk tim ini tak sedikit, yakni mencapai Rp 79,3 miliar selama periode tersebut dengan rincian besaran anggaran per tahunnya berbeda. Heru rencananya mengoptimalkan organisasi perangkat daerah, asisten dan tenaga ahli daripada menggunakan TGUPP. Saya sangat sepakat sekali. Ini saya kira progres daripada Bapak Heru ini. Artinya lebih mengandalkan ya udah aja yang ada di internal. Biar yang pertama, yang paling penting itu tidak menghambur-hamburkan biaya. Biar biayanya itu mending dialihkan aja kepada ya urusan bagaimana caranya menangani banjir, bagaimana caranya menangani macet. Itu kan jumlahnya kalau sampai 79,3 miliar itu luar biasa. Gede bos, gede itu. Mending kesanakan ya uangnya daripada untuk menggaji TGUPP. Menurut saya sih. Lanjut. Menurut Heru, TGUPP bagus,
tapi tidak akan dipakai selama dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ini memang begitu halus nih Pak Heru nih ya. Katanya bagus, tapi nggak bakalan dipakai. Kalau bagus pasti dipakai. Berarti imajinasi Bapak Heru kita bisa tebak. Menurutnya buruk, menghambur-hamburkan biaya 79,3 miliar. Nggak fantastis tuh anggaran biayanya. Lanjut, TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli. Selain alasan tersebut, DPRD DKI juga tidak mengalokasikan anggaran untuk TGUPP setelah Anies Baswedan lengser sejak 16 Oktober 2022. Karena memang sedari dulu juga ini dipersoalkan. Tim TGUPP yang dibentuk oleh Anies Rashid Baswedan yang jumlahnya luar biasa, yang menghabiskan anggaran juga miliaran. Itu sempat jadi perbincangan cukup hangat dan serius dulu tuh ya. Lanjut. Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, meminta agar pejabat Gubernur DKI menggunakan alokasi anggaran untuk tim gubernur tidak lagi berasal dari APBD, melainkan dari biaya penunjang operasional gubernur. Lanjut. Jika pejabat gubernur merasa membutuhkan, silakan menggunakan TGUPP atau apalah istilahnya, tapi alokasi anggaran tidak melekat di APBD. Silakan anggaran yang digunakan melalui dana operasionalnya gubernur, ujar Gembong. Ia menambahkan, besaran anggaran TGUPP pada masa mantan gubernur Anies Rashid Baswedan pada 2018 mencapai 29 miliar. Kemudian pada 2019 sampai 2021 mencapai masing-masing sekitar 18,9 miliar. Sementara itu, biaya penunjang operasional pejabat gubernur, lanjut dia, sama dengan dana penunjang operasional gubernurnya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000, biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah (PAD) di atas 500 miliar, yakni paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15% dari PAD. Oke lah. Intinya itu ya, intinya Bapak Heru Budi Hartono telah resmi membubarkan tim TGUPP yang memakan anggaran sangat luar biasa gede, miliaran. Ya. Ini saya kira langkah yang cukup visioner dari Bapak Budi Hartono. Mudah-mudahan Jakarta akan lebih baik di bawah pimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta yang baru. Posko pengaduan dibuka lagi. Tim TGUPP dibubarkan. Nih saya kira lebih akan mengurangi kos anggaran pengeluaran PAD Jakarta. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamat bertugas Pak Heru Budi Hartono. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan panjenengan Jakarta lebih baik, lebih bisa mengurai kemacetan, lebih bisa mengatasi banjir. Dan meskipun saya yakin bakal banyak yang nyinyir kepada Bapak, karena kebijakan-kebijakan Anda itu salah satunya membubarkan tim TGUPP, itu memotong tenggorokan orang lain tuh. Dan itu bakal memicu reaksi, saya kira. Kita lihat aja nanti. Siapa aja yang marah, berarti dia yang kena dampaknya. Novel Bakmumin udah marah karena dia kena dampaknya. Kenapa? Karena PJ Gubernur DKI Jakarta yang baru ini, Pak Heru, baru aja dilantik sehari, kok datangnya ke PBNU, bukan ke Petamburan gitu loh. Makanya Novel marah mungkin gitu ya. Datang ke PBNU sowan kepada Ketua Umum PBNU. Mungkin benak PA 212 ini kurang ajar nih. Kita perjuangkan dulu Anies.
Sekarang pengganti Anies sawahnya bukan ke Petamburan, malahnya ke PBNU. Sial maningson. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.